Aku pergi. Tunggu dulu, Tuan. 7.000 koin, nggak bisa kurang lagi. Sepakat. Ambilkan surat kontraknya. Selamat, Tuan. Sudah dapat seorang gadis cantik. Selamat Tuan, dapat satu pasangan lagi. Kekuatan tempur bertambah 1, umur bertambah 2. Bertambah. Kayaknya harus wanita yang beneran jadi punyaku, baru bisa dihitung sebagai pasangan. Ayo pergi. Tuan, sering-sering datang ya. Astaga, kenapa nasib gadis itu bagus sekali? Kenapa bukan aku yang terpilih? Tadi aku lihat dia sudah tua, jadi aku sengaja menghindar. Kalau tahu begini, aku akan maju lebih dulu. Kalian berdua masih berani bicara. Sudah nggak secantik Desi, juga nggak proaktif. Setiap hari cuma pilih-pilih. Lain kali bisa lebih proaktif nggak? Iya, mengerti. Alvin, biar aku bawakan barang-barangmu. Apa kau kuat? Tiap hari aku berurusan dengan Mbak Zuzira. Kau tenang saja, aku kuat bawa. Ayo pergi, Tuan. Ayo. Tuan, kenapa janggutmu hilang? Itu nggak penting. Nanti juga kau akan tahu. Sudah jam segini, kenapa orang tua itu belum datang juga? Apa kau salah informasi? Kakak, tenang saja. Aku sudah cari tahu semuanya. Jalan ini yang paling dekat. Selain itu, Pak Tua itu tadi beli senjata. Senjatanya sangat berat. Dia pasti akan lewat jalan pintas ini. Bagus. Hari ini kita harus habisi orang itu. Orang-orang desa Lian selalu solid. Kalau terjadi bentrokan, desa Wigo juga akan menderita kerugian. Kakak, hari ini desa Wigo bawa puluhan saudara. Walaupun dia dewa, dia pun pasti akan mati. Bagus. Aku sendiri yang akan pegang kepala patua itu untuk melampiaskan kebencianku. Nanti 3 wanita cantik di rumahnya itu bawa kemari untuk dijadikan istriku. Kak, bukan 3, ada 4. Apa 4? Kakek tua itu bawa pulang 1 wanita cantik lagi. Hah? Oh, benar juga. Saudara-saudara serang. Ayo. Patua, masih ingat aku gak? Patua, hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang desa Wigo datang di waktu yang tepat. Desi, mundur. Tuan, Tutup telinga. Tutup mata. Aku tahu aku salah. Aku mohon, ampuni nyawaku. Aku akan jadi budakmu. Aku akan jadi budakmu. Sudah selesai bicara? Ya, sudah. Tuan, benar umur Anda 50 tahun. Iya, kurang setengah bulan lagi. Astaga, kekuatan tempur Anda ternyata beneran hebat sekali. Anda masih bilang Anda bukan jenderal besar. Iya, beneran bukan. Aku cuma seorang kakek tua yang akan segera masuk militer. Meskipun sekarang bukan, di masa depan pasti akan jadi. Aku suka dengar kalimat itu. Sudahlah, ayo kita cepat kembali. Nanti para istri akan khawatir. Tuan tenang saja, aku juga tahu posisiku. Aku pasti akan melayanimu dan para nyonya dengan baik. Nggak akan rebutan perhatian dengan para nyonya. Ayo pergi. Alvin, akhirnya kau kembali juga. Ada apa, Miki? Tunggu aku di sini selarut ini. Panggil aku sesuai jabatanku. Sudahlah, sebentar lagi kau juga akan lapor ke barak militer. Nanti kalau kau mau panggil aku pun nggak bisa lagi. Aku nggak akan perhitungan denganmu. Lapor? Iya, ada kabar dari barak. Katanya angkatan kalian yang baru masuk militer harus lapor lebih awal. Lebih awal berapa lama? Lusa. Secepat itu. Kayaknya kondisi di garis depan lebih parah dari yang kubayangkan. Tentu saja, para prajurit baru ini masih punya masa latihan 1 bulan. Seharusnya nggak boleh ikut berperang di medan tempur. Jadi, kau nggak usah terlalu tegang. Kau sudah menikahi 3 istri. Itu sudah cukup.
Alvin, kau bawa pulang satu istri lagi? Kasihan lihat dia, jadi ku beli di jalan. Aneh. Sejak kau menikah, kulihat wajahmu lebih baik dari bupati. Jangan-jangan kau kembali muda ya? Miki, kalau penglihatanmu kabur, pergilah ke dokter. Jangan bicara sembarangan. Enggak, aku nggak salah lihat. Alvin, menurutmu haruskah aku mengambil beberapa selir lagi sepertimu? Lalu aku akan... Miki, coba bilang sekali lagi. Dasar wanita pelan-pelan. Siapa yang kau sebut dasar? Sekarang kau pulang. Lihat gimana aku akan memberimu pelajaran. Ayo. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Istri-istriku, aku pulang. Sayang, akhirnya kau kembali juga. Kami sangat khawatir. Aku baik-baik saja. Sayang, ini adalah... Kepala desa kasih tahu aku, angkatan kita yang masuk militer harus lapor lebih awal. Lusa, kita sudah harus lapor ke Barat. Begitu cepat. Kayaknya ada perubahan di garis depan. Sesudah aku pergi, di rumah masih banyak kerjaan rumah. Dulu, kalian itu nona dari keluarga terpandang. Jadi, aku carikan kalian seorang pelayan. Nanti, kalau ada pekerjaan, suruh saja Desi. Terima kasih atas perhatian Alvin. Sebenarnya kami sudah belajar kerja sendiri. Gak masalah. Tambah satu orang itu cuma tambah satu porsi makan saja. Sebelum aku pergi, aku pasti akan siapkan makanan. Dan uang yang cukup untuk kalian. Kalian gak akan kelaparan. Alvin sungguh perhatian. Ini kan senjata bagus yang Alvin temukan. Beneran pedang yang bagus. Ini zirah migro. Sayangnya sudah rusak. Sayang, pekerjaan memperbaiki zirah ini kami bertiga nggak sanggup. Gimana ini? Nggak apa-apa, Nyonya. Aku bisa menjahit baju zirah. Oh, kamu punya kemampuan kayak gini. Pandangan suamiku memang luar biasa. Bukan cuma pandanganku yang luar biasa. Bagian lainnya juga luar biasa. Lisa, mau coba lagi malam ini? Kau menyebalkan. Kau jahilin aku lagi. Oh ya Alvin, aku hampir lupa. Jenderal wanita di dalam sudah bangun. Katanya mau bicara denganmu. Baiklah. Aku temui dia dulu. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Baiklah. Mau sampaikan urusan apa? Katakan. Tubuhmu berbau darah. Kau baru saja membunuh orang. Dan jumlahnya banyak. Kau bisa menciumnya. Meskipun kau sudah bersihkan noda darah di tubuhmu, niat pembunuhmu sudah meresap ke tulang sumsummu. Aura permusuhan ini gak bisa menipu orang. Benar. Aku memang bunuh sekelompok bayi. Sekitar 100-an orang. Kenapa? Apa kau merasa aku punya potensi dan mau melatihku? Atau kau mau tangkap aku? Apa kau tahu siapa aku? Kau pernah bilang semacam letnan pasukan. Letnan pasukan? Lalu apa kau tahu? Apa itu letnan pasukan? Lebih hebat dari kepala pengawas. Katanya bahkan bupati kalau ketemu saja harus kasih hormat. Di negara Liga, 5 orang jadi satu regu. Pemimpinnya kepala regu. 5 regu jadi satu peleton. Pemimpinnya komandan peleton. 2 peleton jadi satu kompi. Pemimpinnya kapten. Ini adalah prajurit paling rendah, juga yang gak dianggap. Orang biasa seumur hidupnya batasnya cuma sampai di situ. Kepala pengawas yang kau sebutkan, itu cuma perwira militer tingkat 9 yang baru dianggap. Lalu, letnan pasukan lebih hebat dari kepala pengawas. Di atas kepala pengawas ada komandan batalion membawahi 5 kompi, total 500 orang. Itu juga unit tempur paling dasar di negara Liga.
Sedangkan 5 batalion baru disebut satu resimen, total 2.500 orang. Pemimpinnya adalah letnan pasukan, juga disebut dengan letnan. Jabatannya tingkat 6. Jabatan setinggi itu. Kenapa kau masih dipukuli habis-habisan? Ada yang menjebakku. Aku bersama 4 rekan pergi ke batalion bersama-sama, lalu kami disergap. Yang lain semuanya tewas. Cuma aku yang selamat. Kalian terjebak dalam perebutan kekuasaan? Benar. Kau sangat pintar. Membuatku mau bekerja sama dengan. Bekerja sama? Boleh saja. Aku butuh seorang anak. Kau mau lahirkan untukku? Kau. Kalau bukan karena kau pernah menolongku, aku akan menusukmu sampai mati. Nona Letnan, jangan marah. Kalau gitu, kau harus bicara yang jelas. Nah, nanti baru bisa kupertimbangkan. Bisa bantu kau atau enggak. Aku mau kau bantu aku menyusup ke barak militer. Apa? Nona Letnan, kau ini lagi bercanda sama aku ya. Aku ini bahkan bukan prajurit baru. Bagaimana aku bisa bantu kau? Lagian dengan lukamu ini, kau yakin ini bukan pergi cari mati? Gini saja, aku masih punya setengah akar ginseng umur 30 tahun. Aku bagi kau setengah, lalu kita akan jalan masing-masing, ya? Gak bisa. Lukaku sekarang ini gak bakal sembuh cepat. Walau aku minum ginseng yang kau kasih, juga cuma bisa jalan. Untuk pulih total, masih perlu setengah bulan lagi. Tapi, asal bisa balik ke barak militer, aku bisa jadikan kau kepala pengawas. Pimpin 100 orang. Kepala pengawas? Nona Letnan, aku ini orangnya sangat mau berkembang. Bilang saja kau mau aku berbuat apa. Katakan saja, apapun itu aku nggak bakal nolak. 3 hari lagi, aku akan daftar masuk militer bersama kau. Tapi, nggak ada aturan wanita masuk militer di negara Liga. Jangan berpikir berlebihan. Aku akan menyamar jadi pria. Oh, jadi maksudmu kau mau tiru Mulan? Siapa itu Mulan? Gak penting, serahkan saja padaku. Aku kenal baik kepala desa. Aku akan bicara dengannya dan urus semuanya. Harusnya nggak masalah. Tapi setelah gabung pasukan, kau harus janji gak kenal aku. Bukan urusanmu. Baik, kalau gitu aku pulang dulu. Tunggu. Ada apa lagi? Kalian jangan berisik malam ini. Kau seorang letnan sepertimu, ternyata kau malah menguping. Suaranya nggak bisa kecil lagi. Pergi! Pria genit, gak tau malu. Alvin, kau dan orang di dalam itu bicara apa? Nggak ada hal penting. Rebus setengah batang ginsengnya jadi sup, lalu antar ke dia. Tapi, aku mau temani kau malam ini. Aku juga mau banget. Tapi, aku masih harus rebus sup ginseng. Sup ginsengnya tunda dulu. Kita bahas lagi nanti. Ayo. Pria genit suatu saat bakal matikan wanita. Tuan, baju zirahmu sudah kuperbaiki. Coba kau lihat. Bagus. Semalaman gak tidur dan tangan juga terluka. Tuan kan sudah mau ke medan perang. Aku khawatir Tuan akan butuh ini di medan perang. Kau perhatian banget. Nanti biar Yesi obati lukamu. Nggak perlu repotin Nyonya Yesi. Bisa layani Tuan, hatiku sangat tenang. Alvin, ini hasil kerja keras Desi semalaman penuh. Benarkah?
Bagus sekali. Gimana? Lihatlah. Bagus, bagus sekali. Gagah dan berwibawa, setara jenderal ternama. Alvin, nanti kau akan jadi jenderal penuh wibawa. Tentu saja. Alvin, zirah migro ini punya bentuk khusus. Sampai barak militer nanti jangan asal tunjukkan. Setelah di medan perang, baru tunjukkan kehebatannya. Aku mengerti. Setelah Desi perbaiki total baju zirah ini, baru dikemas untukmu biar dibawa ke medan perang. Oh iya. Gimana kondisi jenderal wanita itu? Aku sudah minta dia minum ginseng. Sekarang lagi berlatih di hutan bambu belakang. Berlatih? Aku akan lihat dia. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Wow, Nona hebat banget. Nona sudah pulih total. Setelah minum ginseng yang kau kasih, efeknya lumayan. Tadi aku pulihkan 30% kekuatan. Cuma 30%. Kalau pulih total, pasti itu hebat sekali. Kalau aku bisa punya sedikit ilmu bela diri. Kau sudah lewati usia terbaik berlatih bela diri. Aku mulainya umur 7 tahun. Jurus tinju pojo ini sudah aku latih selama 13 tahun penuh. Kalau gitu, walau cuma belajar dasarnya, lebih baik daripada cuma punya tenaga kasar. Mohon Nona ajari aku 3 hari. Perhatikan baik-baik. Aku contohkan sekali. Tergantung kau bisa belajar berapa banyak. Kau cobalah. Gimana kalau sekali lagi? Sudahlah, biar aku saja. Selamat Tuan, sudah kuasai tinju pojo, kekuatan tempur tambah 1. Kepala desa Alvinian, kekuatan tempur 6, setara kekuatan tempur 6 orang dewasa. Istri Sela, Yesi, Lisa, dan Desi. Bakat cari harta dalam 60 meter tinju pojo. Perkiraan umur 65 tahun, nggak ada keturunan. Ternyata ilmu ini juga bisa tambah kekuatan tempur. Ini, kau beneran belum pernah belajar? Beneran? Aku nggak percaya. Terserah. Bakat kayak kau beneran disayangkan. Kalau kau bisa ketemu aku lebih awal, mungkin aku juga kalah darimu. Terima kasih atas pujian Nona. Tapi, Nona, kita sudah sedekat ini, aku belum tahu juga nama Nona. Cahya Lanita. Cahya Lanita. Cahya Lanita? Keluarga Lanita, jadi sama keluarga istriku. Ayah istrimu itu wakil pengawas kekaisaran yang dipenjara karena singgung Perdana Menteri. Sedangkan keluargaku sama mereka bukan keluarga dekat sama sekali. Ternyata gitu. Nona, aku mau tanya, apa jabatan tertinggi keluargamu? Jangan banyak tanya. Kalau mau selamatkan ayah mereka, minimal kau harus jadi jenderal besar pelindung tingkat 1. Jarak ini terlalu jauh bagi kau yang sekarang. Yang terpenting itu, kau harus sepati dulu janjimu padaku. Tenang saja, nanti ku bicarakan sama Miki. Besok siang kau langsung lapor saja. Alvin sudah pulang. Ayo minum dulu. Baru saja beresin urusan wanita itu. Dia langsung pergi pas balik. Katanya dia tunggu di kabupaten. Takut libatkan kita. Memang orang yang tegas. Oh ya, dia bilang namanya Cahya Lanita. Kau pernah dengar?
Cahya Lanita. Sepertinya dia kerabat Komandan Doni dari pengawal kekaisaran. Jabatannya cukup tinggi. Sebenarnya jabatannya nggak tinggi, cuma pejabat tingkat 5, setingkat dengan ayahku. Tapi ayahku di istana cuma wakil pengawas kekaisaran. Dia cuma pandai bicara saja. Tapi ayahnya pegang kekuasaan militer, kepercayaan kaisar negara Bira. Tapi yang aku dengar, dia cuma punya satu putra, nggak ada putri. Jangan-jangan dia terus menyamar jadi pria. Sulit dikatakan. Tapi kau harus ingat, orang ini cuma bisa dimanfaatin, jangan terlalu akrab. Jangan lupa, tempat kita ini di luar kuasa istana. Hah? Ada hal gitu? Kau nggak tahu situasi di daerah. Ada banyak gubernur militer di negara Bira. Mereka lebih berkuasa dari kaisar. Contohnya gubernur militer Yoka. Waktu kekuasaan kaisar nggak pengaruh ke desa, merekalah penguasanya. Memang agak mirip sama situasi 16 prefektur Yula di era 5 dinasti 10 negara. Cuma situasinya agak beda. Bukan Hula yang berkuasa di sini, tapi negara Liga. Dan juga ada peradaban bela diri. Menurutmu, apa Cahaya ini datang untuk posisi gubernur militer? Karena ayahku menuding gubernur militer Yoka, barulah dimakzulkan pejabat seluruh daerah di istana dan berakhir tragis seperti ini. Nggak ada benar dan salah di dalam istana. Yang ada cuma kepentingan. Sekarang ayah mertua mungkin masih dikurung di penjara. Tenang saja, setelah aku sukses, aku pasti bebaskan ayah mertua dengan selamat. Alvin perhatian banget, tapi urusan ini belum mendesak. Jangan sebarkan keluar juga ya. Di dunia ini, selain kekuasaan militer, semua cuma ilusi. Kau benar. Baiklah Alvin, ayo kita makan. Adik-adik sudah siapkan makanan. Istirahatlah setelah makan. Besok harus lapor ke kabupaten. Baik. Wah, ini lebih mewah dari perayaan tahun baru. Sudah. Ayo cepat makan, cepat. Alvin, makan yang banyak. Makanan di barak militer nggak seenak ini. Nanti di sana, kau nggak bisa makan ini lagi. Sayang, nanti di barak militer, kau jangan sok kuat ya. Kami bertiga masih tunggu kau pulang dengan selamat. Kalian ini bagaimana? Aku cuma seorang prajurit baru. Semua prajurit baru harus latihan sebulan dulu. Artinya dalam sebulan ini aku aman. Lagian, walau beneran ke medan perang, kalian belum tahu kehebatanku. Setelah aku punya prestasi militer, aku pasti dengan gagah jemput kalian buat hidup bahagia. Tapi, istri-istriku, besok aku harus pergi. Malam ini kita semangat tambah beberapa anak. Alvin, hari ini kayaknya nggak bisa. Kenapa? Apalagi haid? Jangan hari ini. Aduh, Alvin bodoh. Sekarang Lisa lagi hamil. Apa? Kemarin, Kak Yesi sudah tahu waktu periksa nadiku. Bukan cuma Lisa, kami bertiga sudah hamil. Kalian bagus ya, beraninya rahasiakan dariku. Harus dihukum. Sayang, aku salah. Ampuni aku. Aku cuma mau kasih kejutan. Kau juga, sebagai istri pertama, kau ikut rahasiakan dariku ya? Kau juga dihukum. Sayang, aku tahu salah. Kalau kau memang beneran mau banget, biar Desi yang temani kau malam ini. Aku ikuti perintah. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Nyonya saja. Para istriku perhatian banget. Tenang saja. Setelah aku berhasil di medan perang, aku pasti dengan gagah akan membawa kalian dan juga anak-anak hidup bahagia.
Sekarang, biar ku dengar suara anak kita dulu. Alvin. Alvin, ini baru beberapa hari. Mana bisa kedengaran? Alvin, ku dengar makanan di barak militer makin buruk. Ini jagung yang sudah ku goreng. Jangan sampai kau kelaparan di sana. Alvin, sudah aku siapkan kau obat herbal dan kutaruh dalam tas. Kalau kau terluka parah, ini bisa hentikan darah. Ada lagi, Alvin. Baju zirahmu, aku dan Desi sudah siapkan buatmu. Pas di medan perang, kau harus lebih hati-hati. Tenang saja, aku pasti bisa pulang dengan selamat. Kalian lagi hamil, jangan keluyuran. Cepat istirahat. Alvin, biar kami antar kau sampai gerbang desa. Kami mau lihat kau pergi. Benar, kami akan mengantarmu sampai ke gerbang desa. Baiklah. Aduh, bocah nakal, jaga dirimu baik-baik di barak militer ya. Pas perang nanti, jangan gegabah maju. Aku mengerti, Ayah. Kakek Alvin, kau sudah datang. Paman Alvin? Kenapa rasanya kau makin muda lagi? Ini pasti keempat bibi itu kan? Kau beneran hidupi mereka? Mereka yang hidupi aku. Wono, kenapa kau juga bawa bungkusan? Bukannya dia belum nikah? Bocah nakal ini semalam bersikeras bilang mau ke barak militer buat cari reputasi. Aku harus bagaimana? Paman Alvin yang setua ini juga pergi. Dan Adam, bocah yang baru dewasa ini juga pergi. Gimana bisa aku sembunyi di rumah? Lagian, asalkan sudah punya jabatan, apa takut nggak ada istri? Pria sejati harus berkarir dulu baru berkeluarga. Bagus. Lihat, sekarang aku nggak bisa urus dia lagi. Alvin, kau yang paling senior dan paling tua. Kau harus jaga mereka baik-baik. Usahakan bawa pulang sebanyak mungkin, ya? Tenang saja, Miki. Aku jamin, aku akan bawa pulang mereka semua. Itu, semua sudah datang? Sudahlah. Kenapa semua menangis? Tersenyumlah. Harus pergi dan pulang dengan senyum. Paman Alvin benar. Ya, Harus senyum. Ya, Pergi benar. dan pulang benar. dengan Ya. senyum. Ya, benar. Pergi dan pulang dengan senyum. Ya. Benar. Aku pergi ya. Tolong jaga diri kalian baik-baik. Ayah, jaga diri. Ayo, berangkat. Suamiku, kami tunggu kau pulang. Pulanglah. Ayo. Jalan lebih cepat. Jangan buang waktu. Kakek Alvin, barangmu tampak berat banget. Kenapa nggak lelah sama sekali? Bocah, jangan campuri urusan dewasa. Jangan buang waktu. Kalau sudah lewat tengah hari, nggak bisa catat kehadiran. Kita bisa dianggap pembelot. Keluarga juga akan menderita. Ayo jalan. Cepat. Gadis itu entah berhasil masuk atau enggak. Maaf Tuan Petugas, sama sekali nggak tahu waktu. Gimana jadi prajurit baik? Kami tertunda di jalan. Tuan Petugas, kami dari Desa Lian. Desa Liang. Sudahlah, ikut aku ganti baju dulu. Tuan, prajurit baru di sana. Apa perlu latih mereka? Boleh. Ada beberapa orang dari Desa Liang. Baik, hati-hati. Beruntung. Ternyata aku satu regu sama gadis itu. Beruntung banget.
Ternyata aku satu regu sama gadis itu. Kak Jaka, mereka kayaknya dari desa Lian. Kudengar dari tetua keluarga, ayah kita dibunuh oleh mereka. Berada satu regu dengan kita. Mereka beneran sial. Begitu aku jadi kepala regu, mereka bakal tahu akibatnya. Dari lahir kekuatanmu luar biasa, pasti bisa berprestasi. Apa yang kalian bisikan? Diam semuanya! Di sini ada 5 batu beban. Beratnya masing-masing 25 kg, 40 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg. Semua orang harus angkat batu 35 kg di atas kepala, baru boleh makan. Semuanya mengerti? Mengerti. Lebih keras! Mengerti. Kau duluan. Bagus, hebat. Coba yang 40 kg. Bagus. Selanjutnya. Paman Wono, kau nggak bisa ya? Kau remehkan siapa? Aku ini pamanmu. Tuan, aku langsung coba 50 kg. Angkat. Bagus. Sangat bagus. Kembali. Selanjutnya. Aku saja. Kembali. Selanjutnya. Wah, bagus. Selanjutnya. Bagus. Aku saja. Wah, Bagus. 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 Selanjutnya. Kak Jaka, giliranmu. Kak Jaka, semangat! Tunjukkan sama mereka yang namanya kekuatan. Tuan, aku pilih ini. Tuan, aku pilih ini. Kenapa ya? Aku merasa mereka sangat memusuhi kita. Kakek Alvin, kau tahu nggak? Benar juga, beberapa hari ini kau sibuk temani istri muda di rumah. Wajar nggak tahu. Mereka itu harusnya orang desa Wigo. Kabarnya beberapa waktu lalu, orang-orang desa Wigo mati massal di dekat desa lain. Ada lebih dari 100 orang. Wah. Entah orang kejam mana yang buat itu. Tapi bagaimanapun juga, orang desa Wigo malah salahkan desa kita soal kejadian ini. Bagaimana? Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Mana ini? Ternyata gitu. Kau serius mau pilih batu beban 100 kilo ini? Kalau kau terluka, begitu di medan perang, kau pasti akan mati. Aku yakin. Baik. Kalau kau bisa angkat batu beban 100 kilo ini, kaulah kepalaku. Terima kasih, Tuan. Aku nggak akan kecewain harapan kalian. Gawat. Kali ini beneran gawat. Ada apa? Kakek Alvin, ada yang nggak kau tahu. Kabarnya di desa Wigo, ada anak ajaib yang kuat banget. Mungkin dia orangnya. Kalau dia beneran bisa angkat batu beban 100 kg, desa kita akan celaka. Mudah sekali. Kita angkat saja yang lebih berat dari mereka. Kakek, orang terkuat di desa kita itu aku dan Paman Wono. Paman Edo baru bisa angkat 50 kg. Orang lain lebih nggak mungkin. Anak muda, tenang saja. Waktu datang aku sudah janji sama Vicky buat jaga kalian baik-baik. Kalau ada masalah, ada yang bisa tanggung. Anda orang tua mending jangan ikut-ikutan. Nanti kalau nggak bisa angkat batu beban 25 kg, kami harus bagi Anda makan malam ini. Remehkan aku yang sudah tua ya. Bagus, wah, hebat. Bagus. Posisi kepala regu ini jadi punyamu. Terima kasih, Tuan. Gawat, gawat. Para warga desa mungkin akan menderita. Tunggu sebentar, Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Paman Alvin, Kakek Alvin, mau berbuat apa? orang tua umur begini, kenapa nggak malu gabung prajurit? Iya. Gak usah bahas yang lain.
bisa kau angkat batu beban 25 kilo ini? Hah? Di desa kalian ada yang umurnya 49 tahun, jadi prajurit buat dapatkan istri. Pasti dia kan? Oh, kau rupanya. Orang kayak gini, jangan-jangan belum ke medan perang, sudah mati kelaparan di dalam barak militer. Kusarankan kau cepat pulang dan bertani saja sana. Coba kalian bilang sekali lagi. Cukup! Kau ada perlu apa? Tuan, mau tanya, jadi dengan mengangkat batu beban 100 kilo ini bisa menjadi kepala regu? Benar. Asal kau bisa angkat batu beban 100 kilo ini, posisi itu jadi punyamu. Tapi, dengan tubuhmu begini, kau beneran bisa pindahkan. Jangankan angkat, asalkan bisa gerak, posisi kepala reguku ini, ku kasih sukarela. Baik, kau yang bilang ya. Tentu saja, tapi syaratnya kau bisa pindahkan. Kalau enggak, makan malam desa Lian akan jadi punya desa kami. Gimana? Kakek Alvin, jangan. Paman Alvin, kugantikan kau. Semua mundur. Sebelum datang, kepala desa sudah bilang, setelah masuk barak militer, semua urusan kalian harus dengar perintahku. Mundur. Baik, Paman Alvin bisa hidupi 4 istri. Pasti punya kemampuan. Kami percaya Paman Alvin. Benar. Aku juga percaya. Paling-paling cuma hilang makan sekali. Benar. Tuan, mohon jadi saksi. Kau orang tua menarik sekali. Baiklah, aku akan jadi saksi buatmu. Apa maksudnya ini? Patua, jangan-jangan kau mau menyerah. Tuan, ada nggak yang lebih berat dari ini? Tuan, ada nggak yang lebih berat dari ini? Desa kalian untuk seorang bodoh ya. Desa kalian gak ada orang lagi ya. Batu yang lebih berat, kau lagi permainkan kami. Aku nggak pernah bilang gitu. Patua, kayaknya kau lagi ulur waktu ya. Kalian dari desa Lian, kalau sekarang akui aku kepala regu, walau dia kalah, aku tetap kasih kalian makan. Cih, orang desa Wigo yang gak guna, itu kakek Alvin kami. Mau kami hianati dia, jangan harap. Benar. Paman Alvin itu sahabat karib ayahku. Kami percaya Paman Alvin. Benar. Bukannya cuma kelaparan sekali. Mau kami menyerah? Nggak mungkin. Diam semuanya. Di barak militer kami memang ada batu seberat 200 kg. Sejauh ini, nggak ada yang bisa angkat di sini. Kau beneran mau coba? Aku bersedia coba. Baik. 200 kilogram? Aku paling banyak cuma bisa angkat 100 kilo. Bukannya 200 kilogram, akan tinggi orang sampai mati. Paman Alvin, gimana kalau angkat 100 kilo aja? Lagian asal bisa diangkat, kita dianggap menang. Iya benar. Barangnya sudah aku bawakan untukmu. Kalau nggak bisa angkat, berarti kasih laporan militer palsu. Kalau bisa angkat, posisi kepala regu jadi punyamu. Dan makanan digandakan. Terima kasih, Tuan. Seleo. Patua, kalau nggak sanggup, cepat mengaku kalah. Jangan buat hal yang coba cari perhatian. Tuan saja nggak buru-buru. Kenapa kau malah buru-buru? Kenapa? Apa yang urus pinggangku ke Seleo? Adalah kau. Kalau kau nggak bisa angkat, aku kepala regu akan buat hidupmu menderita. Masih bilang kepala regu? Wah, kau lihat ini. Cuma bisa mimpi. Wah, dia bisa mengangkatnya. Wah, hebat. Beneran terangkat. Benar. Paman Alvin menang. Hebat. Makanan Dia kita bisa mengangkatnya. habis digandakan. Luar biasa. Dia berarti tinju pojok kurang dari 7 hari sudah punya kekuatan begini. Sungguh jenius bela diri alami. Andaikan orang ini bisa agak lebih mudah. Gimana? Beneran terangkat. Tuan, apa ucapan tadi masih berlaku? Tentu saja berlaku. Gimana kalau kau taruh benda ini dulu? Kau angkat terus. Itu menakutkan sekali. Baik.
Pak Tua, kekuatanmu boleh juga. Siapa namamu? Tuan tanya padamu, cepat jawab. Jawab, Tuan Komandan. Namaku Alvin Lian. Oh, sekali lihat sudah bisa tahu jabatanku itu komandan. Boleh juga. Cuma sedikit berlatih saja. Bagus, bagus sekali. Aku sebagai komandan sangat nantikan hari kau ke medan perang. Komandan Peleton, Pak Tua ini, kau yang urus ke depannya. Terima kasih, Tuan. Kalian lanjutkan. Selamat ya. Mulai sekarang, kau ini kepala regu pasukan ini. Namaku Rudi Kira, komandan peleton kalian. Tunjukkan performa baik. Posisi wakil komandan peleton, kusisakan buat. Tuan, gimana denganku? Kau juga janji sama aku, kalau aku kepala regu. Kau bisa angkat batu 100 kg, sudah luar biasa. Gini saja, gimana kalau kau jadi wakil kepala regu? Ini juga. Baiklah. Tunggu. Tuan, aku juga mau berjuang untuk mendapatkan posisi wakil kepala regu. Bukan. Kau ini orang gak dikenal dari mana? Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Saya, kau kenapa? Pergi buang air. Dia menahannya semalaman. Kakek Alvin, komandan peleton panggil kita kumpul. Oh, baik. Aku segera datang. Semua sudah hadir. Sudah. Semua berdiri yang baik. Sebelum latihan, aku akan perlihatkan kalian sebuah benda langka. Kalau ada yang kenali benda ini, akan kubawa kalian ketemu Tuan Gubernur Militer dan dapat ribuan tel perak. Tuan, benda ini bentuknya persegi. Apakah ini kotak buat simpan sesuatu? Bukan. Sayang sekali. Kalau kenali benda ini, aku bisa ketemu Gubernur Militer Hadi dan tuntaskan tugas yang dikasih Ayunda. Tuan, apa benda ini namanya kubus Rubik? Kau tahu benda ini? Pernah lihat di kitab kuno. Salah. Nggak benar? Ini jelas-jelas kubus Rubik. Ayo, kita ke regu berikutnya. Kau beneran tahu benda ini? Kalau kau tahu benda ini, aku kabulkan 3 permintaanmu. Tunggu Tuan. Ucapanmu itu benar? Tentu saja. Kepala Alvin, Tuan sangat sibuk. Kalau kau asal bicara, itu hukuman mati. Tuan, apa benda ini perlu diputar mekanisme di dalamnya untuk susun warna yang sama jadi satu sisi agar bisa dipecahkan? Ternyata kau beneran tahu benda ini. Sebelumnya, aku pernah melihatnya di buku kuno, hanya sembarang tebak. Benda ini, di kehidupan sebelumnya sudah bosan kumainkan. Jangankan kubus Rubik 3 tingkat, yang 5 tingkat pun sudah pernah kumainkan. Kalau gitu, karena kau tahu cara kerjanya, apa ada cara untuk pecahkan? Tentu saja. Bagus, bagus sekali. Kau memang bintang keberuntunganku. Hari ini kau nggak perlu berlatih. Ikut aku, bertemu Tuan Gubernur Militer. Ayo. Tuan, bolehkah aku bawa Kak Cahaya ikut? Tentu saja enggak. Tuan Gubernur Militer sudah bilang. Cuma ketemu orang yang paham benda ini. Kenapa kau ragu? Bisa bertemu Tuan Gubernur Militer, itu kehormatan yang luar biasa. Cepat pergi. Aku gemetaran gitu dengar nama Tuan Gubernur Militer. Jadi aku ingin ngajak Kak Cahaya pergi bersama. Biar nanti dia bisa bantu aku. Kau memang tua bangka. Tapi ini hal yang normal saat pertama kali bertemu Tuan Gubernur Militer. Sekarang cepat ikut aku ya. Ayo. Kalian lanjutkan latihan. Berikan pelat itu padanya. Hadi akan temui aku. Hei, sepertinya kau tahan diri sepanjang jalan. Ada yang mau kau tanyakan? Memang nggak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuan. Aku hanya ingin bertanya, dari mana asalnya kubus Rubik ini? Dan kenapa Tuan Gubernur Militer begitu terburu-buru cari orang yang bisa pecahkan? Sebenarnya, pertanyaanmu sama. Kubus Rubik ini dibawa oleh penasihat agung baru. Dia datang ke Yoka dan berikan 3 teka-teki. Kalau teka-teki itu terpecahkan, perang akan ditunda. Kalau enggak,
lembah Yoka kita mungkin harus diserahkan kepada Baro. Mungkinkah lembah Yoka sudah diambang kehancuran? Gimana kau bisa tahu? Kalau kota Yoka kita punya pasukan yang kuat, kenapa harus beri Baro jalan memutar? Untuk pecahkan 3 teka-teki ini, mana mungkin mempertaruhkan dengan lembah Yoka, benteng alam yang sulit ditembus. Tanpa lembah Yoka, kota Yoka bisa dibilang kehilangan setengah wilayahnya. Gak kusangka kau seorang prajurit baru punya wawasan seperti ini. Pasukan kota Yoka kita hanya tersisa 30.000. Campuran prajurit terluka dan prajurit baru. Kita hanya bisa ulur waktu dan tunggu bala bantuan dari istana. Cahaya pernah bilang dia dan beberapa letnan pasukan diserang. Ada mata-mata di militer. Kemungkinan besar dia itu bala bantuan yang dikirim istana. Sayangnya, orang-orang kota Yoka belum tahu bahwa bala bantuan itu sudah hancur. Untuk apa aku beritahu? Prajurit baru sepertimu banyak. Kau nggak perlu khawatir. Kalau langit runtuh, ada yang lebih atas yang akan menopang. Cepat ikut aku. Bertemu Tuan Gubernur Militer. Ayo. Sudah 2 jam berlalu. Gak ada satu orang pun yang bisa memecahkan teka-teki dari penasihat agung kami. Dasar orang barbar Baro. Kita sudah sepakat sebelum matahari terbenam. Sekarang masih ada 2 jam lagi. Kenapa kalian terburu-buru? Aku gak terburu-buru. Gimana pun sesuai taruhan. Kalau kalian gak bisa pecahkan 3 teka-teki penasihat agung, lembah Yoka akan kami ambil. Siapa bilang kami nggak bisa pecahkan? Komandan Tony, akhirnya kau kembali. Tuan, aku nggak permalukan misi. Aku temukan orang yang bisa pecahkan kubus Rubik. Bagus, bagus, bagus sekali. Siapa nama pahlawan ini? Apa pangkatnya? Berapa lama di pasukan Yoka? Hei, Tuan bertanya padamu. Tuan, namaku Alvin. Baru kemarin masuk barak. Saat ini jabat sebagai kepala regu di bawah Rudi Kira di barak prajurit baru. Prajurit baru punya bakat seperti ini. Komandan Tony, kau melakukan jasa besar. Semua berkat keberuntungan Tuan. Tuhan melindungi negara Liga. Iya. Omong kosong. Mengatakan dipecahkan gitu saja. Siapa yang percaya? Buka matamu dan lihatlah. Ini buktinya. Kau nggak selesaikan di depan kami. Siapa tahu kalian itu curang. Mewarnainya dengan cat. Kali ini nggak sah. Kau bicara omong kosong. Kami nggak sudi melakukan hal rendahan seperti itu. Tuan, orang kuatan segala ujian. Paling-paling aku mainkan lagi untuk mereka. Tunggu. Di suku kami, kubus Rubik ini nggak hanya harus diselesaikan, tapi juga harus cepat. Penasihat agung kami bisa selesaikan dalam waktu 7 menit. Kalian harus lebih cepat dari dia, baru bisa menang. Gak masuk akal. Kenapa nggak ada aturan ini sejak awal? Sebelumnya kalian nggak tahu benda ini. Jadi aturannya nggak perlu disebutkan. Sekarang karena dia tahu, maka sudah sewajarnya kami sebutkan aturan kami. Kepala Regu Alvin, ada aturan seperti ini. Aturan itu memang ada. Aturan itu memang ada. Kenapa kau tiba-tiba bodoh? Katakan saja kau nggak tahu. Mereka bisa lakukan apa pada kita? Tuan, apa kau lupa kecepatan aku selesaikan Rubik? Saat itu aku terlalu senang dan lupa catat waktu. Kau memang cukup cepat. Tuan, jangan bicara sembarangan. Ini bahkan bukan kekuatan penuhku. Benarkah? Ini masalah negara, bukan main-main. Kalian orang barbar dari selatan, apa yang kalian bisikan? Mau tanding atau enggak? Tentu saja mau. Tuan, apa kau yakin? Jawab, Tuan. Tentu saja aku yakin. Hanya saja aku ingin bertanya, kenapa kita harus tanding dengan mereka? Nggak bisa. Dasar tua bangka, apa maksudmu? Mau menyerah? Gimana mungkin menyerah? Hanya saja, kalau ternyata